warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan saya Arwi Jaksadinata. Salam sejahtera semua. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Untuk materi pembelajaran hari ini adalah tentang VLAN akses, VLAN trunking dan DHCP VLAN. Untuk itu, untuk mempelajari VLAN akses, VLAN trunking dan DHCP server, tentunya ada beberapa yang mesti kalian siapkan. Di antaranya itu aplikasi Cisco Packet Tracer dan komputer ya. Untuk itu ada step-step yang perlu kalian pahami. Itu kalian harus bisa memahami bagaimana membuat suatu topologi dan menggunakan IP address. Tentunya untuk itu Bapak akan langsung saja kepada materi pokoknya, yaitu bagaimana cara mengkonfigurasi VLAN akses. Kita akan lihat beberapa video tutorial yang Bapak sudah buatkan untuk kalian. Silakan Anda menyimak dan tentunya silahkan ya dibuat topologi yang sesuai pada tutorial yang Bapak buat ini. Silahkan Anda simak dan pelajari tutorial yang Bapak buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini ada topologi tentang VLAN. Jadi kita akan membahas bagaimana itu VLAN akses, VLAN trunk, dan DHCP server. Untuk konfigurasinya, pertama kita akan menghubungkan kabel yang namanya kabel konsol. Ya. Kabel konsol. Setelah itu, kemudian kita masuk ke desktop, kemudian terminal, kemudian oke. Nah, di sini kita masuk di user mode. Jadi sebenarnya untuk akses di Cisco Packet Tracer, untuk mengakses aksesnya itu ya untuk baik switch maupun router, itu ada 3 hak akses, yaitu user mode. Nah, user mode itu pada saat kita pertama kali masuk ke dalam terminal Cisco ya, terminal itu akan masuk ke user mode. Kemudian untuk lebih dalam lagi untuk mengakses konfigurasi baik switch atau router, kita harus masuk ke privilege mode dengan mengetik N ya, kemudian enter. Setelah itu akan berubah menjadi tanda pagar. Nah, di sini untuk privilege mode itu hanya untuk melihat histori konfigurasi, menghapus, membackup, dan beberapa fitur-fitur yang lain, misalkan untuk setting jam, kemudian network time protocol dan lain-lain yang nanti yang menghubungkan ke konfigurasi fitur-fitur dari Cisco, baik itu router atau switch. Untuk itu kita harus masuk ke dalam hak aksesnya, yaitu global configuration, dengan mengetikkan conft configure terminal, kemudian enter. Nah, setelah masuk di configure terminal, kita buat VLAN ya, VLAN 10. Jadi ketikkan VLAN 10, enter, kemudian kasih nama, misalkan nama VLAN-nya A, ini VLAN A, namanya VLAN A. Setelah itu masuk ke interface ya. Ini interface-nya ada untuk VLAN 10 itu FA 0 berapa? FA 03 ya, ini FA 0 ini FA
FA03 dan FA04 ya. Jadi nanti bisa masuk di FA03 dan FA04. Berarti interface-nya kalau misalkan interface-nya cuma satu, ya kita tulis saja FA sekian. Tapi kalau misalkan interface-nya lebih dari satu, nah itu kita kasih rank aja ya, INT RA misalkan FA03 garis miring 3 sampai 4 gitu. Kemudian enter. Nah, kemudian kita kasih hak aksesnya. Jadi aksesnya SW, kemudian AC, kemudian VLAN 10 karena FA03 sampai FA04 itu bagian dari VLAN 10. Nah, ini sudah selesai. Kita coba lihat do sh VLAN. Ya udah. Jadi sudah masuk ya VLAN 10 dengan nama A. Statusnya aktif, termasuk 03 dan FA04. Kita masuk ke VLAN berikutnya, VLAN 20. Kasih nama, misalkan namanya VLAN B. Enter. Kemudian masuk ke interface. Range-nya ya, karena VLAN 20 itu FA01 dan FA02. Jadi FA01 sampai 2. Kemudian berikan hak aksesnya SW AC VLAN 20. Dan setelah itu kita lihat do sh VLAN. Ya, VLAN 20 dengan nama B sudah aktif ke FA01 dan FA02. Untuk selanjutnya adalah menghubungkan antara switch dengan switch. Ini di kotak sebelumnya dihubungkan gitu ya. Nah, untuk menghubungkan itu untuk menghubungkan antara switch 1 dan switch kedua. Jadi switch 1 yang switch keduanya kita hapus dulu, masuk ke sebelahnya. Oke, kita konfigurasi sama kayak pertama, berarti diberikan hak akses ya. RS23 harus pertama kali itu membuat kabel konsol. Oke, dan masuk ya ke desktop, kemudian ke terminal, kemudian oke. Sama kayak tadi, kita masuk di dalam user mode, kita masuk ke preference mode, kemudian masuk ke configuration mode. Dan bisa nama VLAN 10 misalkan. VLAN 10 3 dan 4 ya. VLAN 10. Enter, kasih nama misalkan A. Enter. Kemudian berikan hak aksesnya INT RA. Kalau lebih dari 1 kita kasih rank saja. FA03 sampai dengan 4. Kemudian kasih hak aksesnya SW AC VLAN 10. Enter. Dia yang selanjutnya buat VLAN 20 dan kasih nama D. Kemudian buat hak aksesnya, interface-nya masuk interface FA01 sampai 2. Kemudian berikan hak aksesnya SW switchboard AC VLAN 20. Oke, untuk konfigurasi itu selesai ya. Untuk konfigurasi interface dari VLAN 20. Kita masuk ke ini apa namanya itu, ke menghubungkan antar apa namanya itu switch dengan switch. Berarti interface ya INT FA 0-5 ya. Enter, kasih hak aksesnya SW mode RAM.
Nah, kemudian yang sebelahnya juga sama ya, di sini diberikan hak akses juga ya, INT FA 0-5 ya, diberikan hak akses SW MOTR ya. Oke, semuanya sudah masuk, baik yang di ini. Sekarang kita akan memberikan ini apa namanya, IP untuk supaya nanti IP-nya bisa di HCP server ya. Kita akan buat VLAN 10 dan VLAN 20. Masuk ke INT VLAN 10, kasih IP ya. IP ADD misalkan 10.10.10.1 misalkan 255.255.255.0. Enter. Kemudian kita masuk juga ke INT VLAN 20. Enter. Kemudian masukkan IP ADD 20.20.20.1, kasih subnetnya 255.255.0. Enter. Kemudian kita buatkan apa namanya itu DHCP-nya ya. IP DHCP full A misalkan. Kemudian buatkan networknya, network dari 10.10.10.0, kemudian 255.255.255.0. Enter. Kemudian masih default router. Router 10.10.10.1 dan buat DNS servernya yaitu 8.8.8.8. Nah, kemudian supaya tidak bentrok antara default router ya dengan IP VLAN 10-nya, maka kita buat pengecualian yaitu IP DHCP excluded, artinya pengecualian bahwa IP yang 10.10.10.1 itu jangan diberikan ke klien. Artinya nanti begitu DHCP servernya masuk, berarti tidak ada maksudnya IP 10.10.1 itu tidak diberikan ke klien. Artinya tidak dimasukkan ke dalam full AI tadi. Kemudian kita buat IP DHCP full yang B ya. Networknya kemudian networknya 20.20.20.0 ya. 20.20.0 kemudian 255.255.255.0 juga. Enter. Setelah itu masukkan default routernya itu 20.20.20.1 ya. Setelah itu masukkan DNS servernya yaitu 8.8.8.8, kemudian enter. Nah, buat pengecualian IP DHCP ya, excluded, sehingga IP 20.20.20.1 itu tidak diberikan ke klien, hanya khusus untuk IP VLAN 20 saja. Kita adain uji coba ya. Misalnya sudah selesai, kita adakan uji coba apakah IP yang tadi kita buat, IP DHCP yang kita buat itu masuk ke semua komputer. Coba di VLAN 20 dulu. Desktop masuk DHCP. Ya, sudah masuk ya, 21. Kemudian DNS servernya 88 sudah betul. Dan yang keduanya desktop masuk ke DHCP. Dan lihat 2023
kemudian 2021 untuk depo gateway-nya, dan DNS servernya 888. Kemudian ke sebelahnya, sebelah sini di switch sebelahnya, di switch kedua, di switch 2 masuk juga 2024 25550, kemudian depo gateway-nya 2021 dan DNS servernya 8 udah masuk juga. Kemudian ke sebelahnya lagi desktop, kemudian masuk ke HCP, kemudian IP address 2025 2550 2021 dan 88 ini sudah masuk ya, sudah berhasil. Kemudian kita masukkan dulu ke PC 2 di VLAN 10-nya. Di VLAN 10 apakah sudah masuk? Masuk ya, 10.10.2. Nah, di sini sudah kita buat excluded, artinya IP yang 10.10.1 itu tidak diberikan kepada klien. Artinya dia sebagai depo gateway atau IP dari VLAN 10 ya. 10.10.2 sudah masuk, 10.1 dan 888. Dan kita masuk yang ke selanjutnya, kita coba buka di HCP. Iya, 10.10.3 2550 10.1 betul. Kita masuk selanjutnya sebelah kirinya di switch yang keduanya. Ya, sudah masuk 24 2550 11 dan depan. Selanjutnya ke IP yang sebelahnya lagi kita buka, coba masukkan 10.10.5 2550 10.10.1 dan 8 artinya sudah jadi komunikasi jaringan data server dan kliennya sudah saling terhubung ya. Kita coba apakah bisa di ping, sudah bekerja ya, successful. Kemudian yang ini ke sini juga sama ya, di pilihan ke pilihan berhasil, dari sini juga ke PC 4 ke PC 1 juga berhasil, kemudian dari PC 0 ke PC 0 PC 2 berhasil lah. Dan kita coba yang sebelahnya di VLAN 10 ya, ini VLAN 10 dan 10 ke VLAN 10 sebelahnya berhasil juga. Kemudian yang VLAN ini ke sininya berhasil juga. Jadi kalau kita balik dari PC 6 ke PC 0 berhasil. Kemudian dari PC 7 ke PC 2 berhasil juga. Artinya konfigurasi yang kita buat sudah berhasil. Dari eksperimen atau praktikum ini kita simpulkan bahwa VLAN trunking itu adalah untuk menghubungkan antar perangkat dengan perangkat ya, itu perangkat switch dengan switch, router dengan router atau router dengan switch. Kemudian yang kedua, untuk VLAN akses digunakan untuk komputer dengan komputer. Jadi misalkan PC 2 terhubung ke PC 1. Jadi artinya untuk VLAN akses menghubungkan antar komputer, sedangkan untuk VLAN trunk adalah menghubungkan perangkat dengan perangkat. Demikian yang Bapak bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.